Stop posting tiap hari kalau mau jualan kalian laku di sosmed. Nah, bingung kan kalau misalnya lu nggak posting terus kapan orang lihat produknya? Oke, di video ini gue mau bahas 3 cara gampang yang efektif banget buat ningkatin penjualan online khususnya di sosial media. Dan orang-orang jarang bahas, jadi pastiin lu lihat. Buat kalian yang baru lihat video gue, kenalin gue Yohan. Gue punya satu digital agency yang udah bantu banyak UMKM startup di bisnis online. Dan gue selalu sharing biasanya apa yang kita lakuin dan apa yang works. Jadi kalau yang nggak works gimana? Ya nggak dikasih. Gitu. Jadi itu buat riset kita aja. Nah, jadi buat lo yang jualan, pastiin tonton video ini sampai habis. Oke, nah. Jadi gimana sih caranya biar produk kalian laku di sosmed gitu ya? Kenapa gue bilang di awal lu jangan posting doang? Karena bayangin aja, misalnya nih, lu buka Instagram, lu buka YouTube, lu buka TikTok, buka Facebook, atau lu buka apapun itu, ketika lu lihat nih dari satu orang, ini orang isinya jualan mulu gitu kan? Kadang kita juga enak ya, bener nggak sih? Kita enak, kita bosan, terus jadinya ya nggak tertarik sama konten dia, kita unfollow dan lain sebagainya. Hasilnya apa? Ya orang itu kehilangan followers, kehilangan calon pembeli. Maka dari itulah yang jangan posting doang gitu. Terus harus ngapain? Gimana caranya biar orang itu mau beli? Nah, yang pertama, ini yang paling penting adalah kalian jangan posting kalau kalian belum tahu siapa sih audiens kalian, audiensnya siapa, dan nggak tahu siapa yang bakal beli. Kenapa? Karena gini, audiens sama pembeli itu seringkali beda. Contoh, misalnya nih, penonton YouTube gua, penonton Facebook gua itu umurnya sekian, kalau nggak salah 25 sampai 34-an mayoritas gitu ya. Sedangkan misalnya katakanlah gua jual produk yang buat anak belasan tahun, ya udah penonton gua nggak akan beli produk gua, bener nggak? Dan ketika gua maksain jual produk, kalian yang 25-an bakal ngerasa risih, dan akhirnya ya udah lu unsubscribe, lu unfollow, lu do anything gitu kan, dan itu rugi buat gua, bener nggak? Gitu. Jadi lu harus tahu dulu audiens lu siapa, ngerti nggak? Terus beli lu siapa, ngerti nggak? Nah, biasanya bakal sering banyak ketemu tuh gini, audiens kita itu nggak cocok dengan kriteria pembeli kita. Kalau gitu gimana? Ya udah, kalau gitu tinggal ada dua opsi. Opsi pertama adalah lu ganti produk, jual produk yang lebih diterima audiens lu kalau audiens sudah besar. Atau opsi kedua adalah ya udah, kalau audiensnya masih kecil, ya udah cari aja pembelian itu. Jadi ya udah, unfollow aja, cari aja yang lain. Itu adalah cara yang pertama gitu. Terus gini, sering kali juga gini, sebagai seller kita tuh sering mikirnya tuh kayak gini, gue harus bikin konten apa ya biar pembeli beli. Padahal sering kali yang gue lihat adalah kadang banyak buyer tuh cuma butuh hal receh, butuh hiburan, terus butuh ya namanya juga mereka lihat sosmed buat misalnya buat fun ya, buat refreshing gitu kan dari kerjaan mereka, bener gak? Terus ketika lihat yang terlalu berat ya malas juga. Makanya ya, jadi jangan posting. Jadi lu tahu dulu pembeli lu siapa, audiens lu siapa, terus dengan lu tahu, lu bisa bikin kira-kira kalau audiens seperti ini cocoknya ditawarinnya apa ya, ya gak? Jadi kan lu bisa bikin konten yang lebih relate, bikin konten yang lebih nyambung, dan bisa lebih gampang buat dijualin. Jadi pastiin dulu yang pertama adalah lu bener-bener tahu siapa audiensnya. Nah, terus yang kedua, biasanya banyak seller tuh selalu fokus kayak kalau bikin konten tuh harus bikin konten yang estetik, se-estetik mungkin. Kita sering banget di Mia tuh ketemu klien yang pengennya bikinnya kontennya karena produknya menurut dia cukup premium gitu ya, misalnya padahal harganya nggak premium amat. Mereka ngerasa, aduh bikin kontennya tuh harus kayak gini, layoutnya harus yang bagus, dekorasinya harus seperti ini, kalau bisa tuh kayak namanya setelan hotel bintang 5 gitu loh. Nah, emang sih gue tahu konten estetik itu cakep, tapi masalahnya apakah pembeli kalian itu butuh konten estetik itu? Belum tentu kan, bener nggak? Contoh lu jual barang yang nggak terlalu mahal-mahal amat, dikasih kontennya semuanya estetik banget yang mahal, bisa jadi orang bakal berimage itu produknya mahal dan nggak mau beli. Atau misalnya gini, katakanlah lu jual produk juga agak lumayan sih, nyambung nih sama estetik, tapi kontennya cuma estetik doang, nggak ada ceritanya, nggak ada storynya. Itu kan bikin orang juga nggak mau beli, bener nggak? Jadi daripada kalian pusing mikirin setup, mendingan gimana caranya bikin kontennya supaya bercerita, supaya kontennya tuh sesuai kebutuhan, sesuai yang lagi orang cari. Dengan kayak gitu mereka bakal lebih engage dan lebih gampang buat jualan. Nah, yang ketiga, nah ini paling penting nih, jangan pelit sama ads. Kenapa? Karena gini, lu perlu sadar semua platform itu ujung-ujungnya pasti cari duit, bener nggak? Dan ads adalah sumber duitnya mereka. Nah, kalau lu nggak pernah nge-ads, kalian pasti bakal kalah sama seller lain yang mungkin lebih bro-broan atau lebih boros dalam nge-ads. Tapi ya lu juga jangan pakai budget juga, tetap harus berbudget. Jadi ketika ads, lihat ads-nya itu efektif apa enggak, lihat ads-nya itu bagus apa enggak. Segala sesuatu perlu dievaluasi biar lu tahu mana yang ads-nya bagus, mana yang perform, mana yang jelek, konten mana yang oke, konten mana yang jelek gitu. Jadi jangan cuma jalanin ads dan terus dibiarin, enggak gitu juga. Tapi harus dengan ada ads-nya. Nah, kalau kalian pakai 3 hal ini gitu ya, mulai dari tahu audiensnya, terus kalian fokus sama cerita daripada sekedar estetik, dan kalian nge-ads, gue jamin penjualan kalian pasti bakal meningkat.